Hai, balik lagi bareng aku Nuri. Di sini kita akan bahas mengenai sastra kontemporer. Apa itu sastra kontemporer? Menurut KBBI, sastra kontemporer adalah sastra yang hidup pada masa kini atau sastra yang hidup dalam waktu yang sama. Sastra yang berusaha bergerak mendahului zamannya. Jadi, sastra kontemporer adalah sebagai sastra yang hidup di Indonesia pada masa kini atau sastra yang hidup di Indonesia pada masa mutakhir atau sastra hidup di Indonesia pada zaman yang sama. Lantas, kapan sastra kontemporer itu muncul? Sastra ini muncul setelah Perang Dunia Kedua dan Angkatan 45 dianggap sebagai cikal bakal munculnya sastra kontemporer. Berikutnya tokoh-tokoh sastra kontemporer. Yang pertama ada Chairil Anwar, yang kedua ada Toto Sudarto Bachtiar. Selanjutnya ada Sitor Situmorang dan Taufik Ismail. Yang kelima ada Gunawan Muhammad, yang keenam ada Subagio Sastrowardoyo, yang ketujuh ada Sutarji Kalsum Bahri. Film kontemporer. Menurut teori film klasik Dudley dibagi menjadi tiga: formalisme, realisme, dan film kontemporer Perancis. Teori film kontemporer unsur pluralitasnya lebih menonjol jika dibandingkan dengan kedua teori lainnya. Pada masa tradisi teori film kontemporer sekitar tahun 1950-an, film mulai merangkak sedikit demi sedikit menjadi disiplin intelektual baru. Keterkaitan intelektual dengan film menghasilkan pemikiran-pemikiran baru mengenai film dalam bentuk jurnal-jurnal yang mengkaji lebih dalam mengenai film. Kemudian dibukanya jurusan-jurusan yang mempelajari kajian tentang film di Universitas Eropa. Lalu kenapa harus dikaitkan dengan Prancis? Sebab negara Prancis lah yang mempelopori pendekatan interdisipliner terhadap film dan melalui sinematik, Sekolah Film Nasional IDHEC, kritik serius muncul di jurnal-jurnal yang berpengaruh secara umum dan muncullah jurnal film yang mempunyai pengaruh di dunia. Studi sebuah film biasanya menggunakan metode analisa ilmiah ilmu-ilmu humaniora. Namun pada kenyataannya hal tersebut justru menimbulkan polemik yang tidak usai. Sastra kontemporer di Indonesia. Pada dasarnya, sastra kontemporer Indonesia lebih cenderung dipengaruhi oleh sastra barat atau Eropa. Ciri salah satu karakter sastra kontemporer Indonesia adalah seni untuk seni. Mereka tidak peduli perihal apakah karya seperti itu bisa dipahami oleh lingkungannya atau tidak. Mereka menciptakan demi kemajuan bangsanya. Berikut adalah salah satu contoh puisi kontemporer, puisi Pot karya Sutarji Kalsum Bahri. Kata pot di dalam puisi tersebut bisa saja tidak dimaksudkan sebagai vas bunga, namun bisa juga diartikan lain. Misalnya, kita bisa mengartikan kata pot sebagai sesuatu yang kita anggap penting atau sesuatu yang harus dijawab. Sebuah peristiwa misalnya, pot bisa menjadi pertanyaan dan sekaligus jawaban. Semua itu tergantung bagaimana kita mengartikannya. Tidak ada yang salah ataupun benar dalam memaknainya. Sekian dulu pembahasan kita mengenai sastra kontemporer. Sampai